Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Herunisa Pratiwi dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210116. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut materi apa yang akan saya sampaikan, teman-teman boleh langsung aja tonton video ini sampai selesai. Langsung saja kita untuk memaparkan beberapa materi mengenai agama Islam. Nah, ada beberapa materi pokok. Yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua ada at-thoriq ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang keempat ada al-adilah al-wujudillah atau bukti kebenaran Allah. Yang kelima ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang keenam ada al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Menurut bin Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama asma atau nama Allah. Yang kedua sifat Allah. Yang ketiga af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Ciri-ciri ma'rifatullah. Kemudian dengan bakal pengetahuan itu ia menunjukkan yang pertama sikap sidik atau benar dan bermuamalah atau bekerja karena Allah. Yang kedua ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni karena Allah Subhanahu wa taala, pembersihan diri dari akhlak tercela dan kotoran jiwa yang membuat bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah atas dirinya. Dan yang terakhir yaitu berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Selanjutnya, sarana mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah akal sehat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenung makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya yang kedua itu ada sifat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenali asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama al-kubru atau sombong, yang kedua az-zulmu atau zolim, yang ketiga ada al-kadzibu atau dusta, selanjutnya ada al-fusuku atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau al-fasad, al-ghaflah atau lengah, katsratul ma'asyi atau banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir yaitu al-irtiyab atau ragu-ragu. Selanjutnya at-thoriq illa ma'rifatullah atau jalan menuju ma'rifatullah. Wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara atau pusaka. Taklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat qauliyah. Ayat qauliyah ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercantum di dalam kitab-kitabnya. Sehingga Al-Qur'an merupakan ayat qauliyah yang berfungsi, salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti alam semesta, langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya, dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sampai yang paling besar. Metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akli. Islam memadukan ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah dalam mengenali Allah. Kedua, membenarkan, dan yang ketiga menghasilkan iman. Sinergi harmonis dalil nakli dan dalil akli mengantarkan seorang muslim untuk membenarkan dan mempercayai Allah serta memantapkan keimanan kepadanya. Marodu asyahwat, penyakit syahwat. Yang pertama fasik al-fasyiku. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangannya, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa membuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Dan yang kedua kesombongan atau al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala.
Yang ketiga ada kezoliman atau az-zulmu. Kezoliman adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Yang keempat ada dusta atau al-kizbu. Kedustaan merupakan sikap sombong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Katsratul ma'asyi atau banyak melakukan dosa. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Maradus syubhat atau penyakit subhat, yakni yang pertama itu ada al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat kauliyah yang tersirat dalam Al-Quran maupun ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Lalu ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Selanjutnya al-adilah al-wujudilah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, wujud Tuhan dan komunikasi dengannya. Keimanan kepada Allah adalah asas utama keimanan yang harus dijiwai oleh setiap orang muslim. Allah adalah zat yang tidak terbatas, sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas. Kita harus tercebur dalam keimanan, dalam beribadah dan merasakan kehadiran Allah di sana. Allah sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Melalui sholat, kita bisa dapat berkomunikasi dengannya. Sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya. Lalu mengagungkannya. Yang pertama dengan meyakini bahwa Allah itu ada, zatnya sendiri tidak membutuhkan sesuatu yang lain. 2. Meyakini bahwa dialah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan jauh dari kata kekurangan. Selanjutnya meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam ini melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Meyakini bahwa hanya dialah yang menjadi penguasa yang ditaati di alam semesta ini, di mana perintah dan larangannya bersumber darinya. Dialah yang memuliakan dan dia pula yang menghinakan orang yang dia kehendaki. Mengagungkan namanya yaitu menyeru dan menyebut nama Allah dengan nama yang baik. Tidak mensifati Tuhan melainkan dengan sifat-sifat kesucian dan kesempurnaan. Selanjutnya tauhid, mengetahui dan meyakinkan bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutunya. Sejarah menunjukkan bahwa pengertian manusia terhadap tauhid itu sudah tua sekali, yaitu sejak utusan Nabi Adam kepada anak cucunya. Tegasnya sejak permulaan manusia mendiami di bumi ini. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Definisi tauhidullah. Tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kehusyuan baginya, serta tidak menyekutukannya uluhiyah maupun asma nama-nama Allah dan sifatnya. Yang pertama yaitu ada rububiyatullah. Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rob yang memiliki, merencanakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi 3 menurut fungsinya. Yang pertama yaitu kholikon atau pencipta, rozikon atau pemberi rezeki, dan al-malikon, raja dan pemilik. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Mulkiyatullah, Allah adalah segala raja makhluk. Sifat ini adalah hak Allah saja. Kehebatan ini seharusnya menjadikan kita senantiasa tunduk kepada perintahnya sekalipun berlawanan dengan kehendak dan nafsu kita. Tauhid mulkiyah meliputi yang pertama kepemimpinan. Wali mengandung arti sifat penguasaan yaitu sebagai pelindung, penolong, dan pemelihara. Selanjutnya pembuat hukum, pemerintah. Amiron atau pemerintah adalah sifat mulkiyatullah yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Selanjutnya itu yang dituju, Allah sebagai tempat orientasi atau tujuan. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang pertama mengingkari togut. Unsur pertama di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur penolakan, yaitu tercetus dalam hati rasa keinginan terhadap togut. Lalu iman terhadap Allah. Unsur kedua di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur penerimaan, yaitu menerima keimanan Allah secara sepenuh hati. Ilah yang abadi. Penghayatan terhadap keyakinan bahwa Allah sebagai ilah yang disembah dapat membuat manusia tunduk mengabdikan diri semata-mata kepadanya. Selanjutnya al-haya fi zilali tauhid, di bawah naungan tauhid. Yang pertama zat.
Zat atau esensi Allah adalah zat yang maha sempurna. As-sifat atau sifat. Allah Ta'ala yang maha sempurna memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Al-Haya fi Zilali Tauhid, yang adalah selanjutnya Al-Asma. Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Al-Af'al. Al-Af'al adalah keesaan Allah pada segala perbuatan. Nah, selanjutnya macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu asma wa sifat. At-tauhidul asma wa sifat, yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada yang sempurna dengannya. Ar-rububiyah. At-tauhidu ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Lalu al-muqiyah, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan hukum. Tauhidul uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah, bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selanjutnya, la ilaha illallah. Semua ketauhidan yang sudah dibahas sebelumnya terangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah orang yang menjadikan Allah sebagai yang pertama mahbuhan, yang dicintai, yang kedua rabhan maskusudan, Tuhan yang dituju, yang ketiga ilahan ma'budan atau Tuhan yang disembah. Nah, sekian penjelasan materi mengenai agama Islam kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.